Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi statistika kita. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran letak data. Di mana ukuran letak data itu yang pertama adalah tentang kuartil. Kuartil itu sama kalau itu ada 3 kuartil. QI disimbolkan dengan QI, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama disingkat Q1 atau QI, Q1, kuartil tengah atau kuartil kedua disingkat dengan Q2, kuartil ketiga, kuartil atas atau kuartil ketiga Q3. Kuartil tengah atau Q2 ini biasa juga disebut dengan median. Kalau ditanya median, sama saja mencarinya dengan kuartil kedua. Nah, contoh, misalnya diketahui ini data tunggal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data 8, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 6, 10. Maka kita urutkan dulu data yang ada dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita membagi menjadi 2 sama banyak. Di sini ada berapa buah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Berarti data yang paling tengah itu adalah 6. Terus yang di sebelah kiri kita bagi 2 juga. Ada 4, berarti 3 plus dan 5 yang tengah-tengahnya. Antara 3 dan 5. Data yang sebelah kanan dibagi 2 juga, yang tengah-tengahnya adalah 8 dan 9. Ya, antara 8 dan 9. Maka untuk mencari kuartil pertama itu rumusnya adalah jalannya 1/2 dikali 3 ditambah 5. 3 tambah 5, di sini yang bagi 2. 3 tambah 5, 8, dikali setengah nilainya adalah 4. Maka kuartil pertama nilainya 4. Kuartil kedua itu karena sudah paling tengah adalah 6. Dan kuartil ketiga 8 tambah 9 dibagi 2. 8 tambah 9, 17, tak bagi 2 atau kali 2 itu 8,5. Kemudian ada yang namanya desil. Desil yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Desil itu sama saja dengan kuartil. Cara mencarinya, kalau kuartil tadi terbagi menjadi 3 bagian, dibagi menjadi 4 bagian sama banyak, kalau desil jadi 10. Berarti kalau 4 bagian, kuartil tadi ada 3, maka desil ada 9 buah desil. Rumusnya DI sama dengan XI N plus 1 per 10, dengan DI adalah desil ke I 1 sampai 9, N banyaknya datum, dimana XI N plus I per 10 sama dengan datum pada urutan ke I N tambah 1 per 10. Contoh, tentukan nilai desil ketiga untuk data 7587 966 6859 8679. Sama seperti kuartil, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian karena ditanyanya desil ketiga, pertama kita cari letaknya dulu. Letak banyaknya data dulu, banyak data ini jumlah bukan dijumlahkan, ada berapa buah datanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada banyaknya datanya 15, berarti N-nya sama dengan 15. Kemudian mencari letaknya. Letaknya ini kita pakai rumus yang ini. IN per 1 dibagi 10. Maka I-nya desil keberapa yang ditanya? I-nya 3, karena desil ketiga, dikali N-nya adalah banyaknya data 15 ditambah 1 per 10. 15 tambah 1 16, 16 dikali 3 48 dibagi 10, maka letaknya 4,8. Sekarang yang ditanya nilai desil ketiga. 4,8 itu artinya terletak pada desil antara 4
dan 8. Data ke-4 dan ke-8. 1, 2, 3, 4. 4 dan ke-4 sampai 5. Antara 4,8 itu 4 sampai 5. Yaitu 4 dan 5 di sini di 6. Maka nilai desil ketiga X keempat ya, keempat ditambah 0,8. Dari mana 0,8? Kita ambil satuannya 4,8 berarti 0,8. Data kelima dikurang data keempat sama dengan 6. 6 dari mana? 6 itu dari data keempat. 1, 2, 3, 4. Data keempat 6 ditambah 0,8 dikali data kelima dikurang data keempat sama dengan berapa? Jadi 6 dikurang 6, 0. 0 dikali 0,8, 0. 0 tambah 6, 6. Maka nilai desil ketiga adalah 6. Oke. Kemudian ukuran penyebaran data. Pertama yang namanya rentang, yaitu jangkauan data atau rentang data atau juga disebut ring, disingkat ring data atau disingkat dengan J, adalah selisih antara data terbesar atau X maksimum dengan data terkecil atau X minimum. Berarti data terbesar dikurang data terkecil. Ini rumusnya, jangkauan sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Data terbesar dikurang data terkecil. Kedua, hamparan. Hamparan itu jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Berarti kita cari kuartil ketiga, kemudian cari kuartil pertama. Maka rumus hamparan itu adalah Q3 dikurang Q1. Kemudian ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil QD, disingkat QD, adalah setengah dikali panjang hamparan. Berarti setengah kali panjang hamparan. Berarti 1/2 dikali 3 min 1. Atau kalau hamparan sudah dapat, jadi 1/2 dikali H. Ya. Kemudian kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata merupakan jarak suatu data terhadap rataan hitungnya. Nilai simpangan rata-rata itu disingkat dengan SR. Maka SR 1/n dikali sigma, di mana I sigma XI min X bar harga mutlak, di mana I mulai dari 1 sampai dengan N. Artinya XI data keberapa dikurang rata-rata, kita cari rata-ratanya dulu. Kemudian di harga mutlakkan, I-nya mulai dari data pertama sampai ke N. Hasilnya setelah di harga mutlakan dijumlahkan baru dikali dengan 1/n. N itu banyaknya data. Terus ragam dan simpangan baku. Misalnya data X1, X2, X3 sampai ke Xn mempunyai rataan, maka ragam atau varians dapat ditentukan dengan rumus. Pertama ini rumusnya, ragam itu S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan 1/n sigma itu artinya jumlah, dimana XI min X bar kuadrat, dimana I mulai dari 1 sampai dengan N. Berarti ini dikuadratkan, dijumlahkan, baru dikali 1/n. Berbeda dengan rata-rata. Kalau rata-rata harga mutlak, kalau kalau ragam atau varians itu adalah pangkat 2 kuadrat. Simpangan baku atau deviasi dapat ditentukan rumusnya gini. Lalu tadi ini namanya rumus ragam atau varians, ini rumus simpangan baku, di mana S sama dengan akar dari S kuadrat. Hasil dari ini kita akarkan dengan banyak N disebut banyak data, XI nilai data ke I, dan X bar rataan hitung. Berarti semua ini kita harus mencari rataan hitungnya dulu, X barnya dulu, seperti yang pertama kemarin. Kemudian kita masukkan ke contoh biar lebih jelas. Dari data 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kita jawab bersama. Pertama kita lihat N-nya ada berapa buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah, berarti N-nya adalah 8.
Nah, kita cari X barnya. Rumus kemarin kita dapat X bar itu kita jumlahkan. Jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlahkan 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 13 dibagi banyaknya data 8. Penjumlahannya hasilnya 56. 56 dibagi 8 hasilnya adalah 7. Maka yang pertama ditanya simpangan rata-rata. Rumus tadi simpangan rata-rata itu adalah sigma jumlah. Berarti dijumlahkan 1 dikurang rata-rata. Yang data pertama dikurang rata-rata harga mutlakan ditambah harga mutlak dari 3 dikurang rata-rata 7 ditambah harga mutlak dari 4 dikurang rata-rata ditambah harga mutlak 5 dikurang rata-rata ditambah 8 dikurang harga mutlak dikurang rata-rata sampai 13 dikurang harga mutlak yaitu 7. Kalau harga mutlak itu negatif itu sama bernilai positif. Di sini jadi 1/8 sama dengan harga mutlak dari 1 dikurang 7 itu min 6 karena di harga mutlakan menjadi plus 6. 3 min 7 itu 3 dikurang 7 itu min 4 di harga mutlakan menjadi plus 4. 4 dikurang 7 itu min 3 di harga mutlakan menjadi plus 3. 2, 1, 6, 5, 6 dijumlahkan. Kemudian baru hasilnya dibagi dengan 8 atau dikali dengan 1/8, maka hasilnya 3,75. Ini adalah simpangan rata-rata. Sekarang kita mencari ragam atau varians. Ragam atau varians itu tadi kita rumusnya x kuadrat sama dengan 1/n dikali jumlah dari xi min x bar dikuadratkan. Ingat tadi rata-rata kita adalah berapa? Rata-ratanya adalah 7. Rata-ratanya adalah 7. Maka semuanya dikurang dengan 7. X kuadrat sama dengan 1/8. 1 dikurang 7 kuadrat ditambah 4 dikurang 7 kuadrat, 5 dikurang 7 kuadrat sampai ke 13 dikurang 7 kuadrat. Sama seperti yang simpangan baku tadi, tapi ini dikuadratkan. Maka 1/8 dikali 1 dikurang 7 6 min 6 min 6 dikuadratkan adalah 36. 4 dikurang 7 min 3 dikuadratkan adalah 9. 4 1 9 25 36. Kemudian jumlahkan juga. Hasilnya adalah 1/8 dikali 136 atau 136 kamu bagi dengan 8, hasilnya adalah 17. Ini ragamnya. Yang terakhir kita akan mencari simpangan baku atau deviasi. Simpangan baku atau deviasi adalah akar dari ragam. Maka akar dari 17. Akar 17 berapa? Kita dapatnya 4,12. Maka inilah hasilnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dimengerti.